Untuk materi pertama ya kita tentang pengantar farmakologi dulu ya untuk perawat ya. Di pengantar farmakologi untuk perawat. Bapak mohon maaf dipotong. Gimana Mbak? Anak kelas C masih ada yang belum bisa masuk, Pak, karena kapasitasnya cuma 100 orang doang. Ini Oh iya, bagaimana iya. ya, Pak? Kelasnya berapa orang itu sisanya? Kelasnya berapa orang? Kelas 1C 47 orang, Pak. Yang belum masuk berapa orang? Kelas C. Oh ini 100 ya. Ini punya stikers loh padahal ya Mbak. Ini punya stikers ya. Kelas C yang belum masuk berapa orang Mbak? Kelas C. Lumayan banyak sih, Pak. Oke ya ini kalau punyanya Zoom-nya S1 bisa 100 lebih. Biasanya pakai apa ya kalau 100 lebih? PKKMB apa? Raisa ya. Nggak bisa ini, lebih dari itu nggak bisa. Oke ya gini aja. Jadi nanti saya minta tolong gini aja karena ini sudah terlanjur ya, saya tidak sadar kalau kapasitasnya itu saya nggak pernah ngajar ya lebih dari 2 kelas ya. Jadi nanti gini aja, nanti yang belum masuk ya. Jadi nanti gini, nanti untuk video ini nanti saya rekam ya. Nanti kita rekam ya untuk videonya. Kemudian nanti ya yang belum bisa masuk nanti melihat video itu ya. Kemudian nanti kita akan jadwalkan untuk post test. Saya kira itu aja ya. Jadi saya kira itu aja daripada nanti kuliahnya terhambat gara-gara ya masalah video. Nanti untuk evaluasi kuliah saya minggu depan ya nanti. Saya kira itu aja ya. Nanti yang belum masuk ya nggak apa-apa ya. Nanti tetap lihat video saya ya. Nanti akan saya rekam. Saya kira itu aja ya. Nanti temannya yang kelas C dibilangin ya yang nggak bisa masuk sementara nanti. Tetapi nanti semuanya absennya lewat channelnya YouTube yang video ini. Oke gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kemudian minta tolong untuk temannya yang nggak bisa masuk untuk membaca PPT-nya ya, karena nanti untuk persiapan post test ya dibaca dulu PPT-nya ya. Temannya yang nggak bisa masuk ya, silakan untuk belajar membaca PPT-nya. Nanti tetap penjelasannya akan ada di video ini ya, karena ini saya membacakan ya, menjelaskan. Ya saya mulai ya untuk pengantar farmakologi ya. Di farmakologi itu sesuai dengan namanya adalah ilmu tentang obat ya, farmako. Farmako itu obat, ya logi itu ilmu, ya, ilmu tentang obat-obatan. Ya. Jadi kenapa perawat harus belajar farmakologi? Karena perawat itu adalah profesi kesehatan yang bersinggungan dengan obat. Ya. Jadi nanti kalau Anda kerja di rumah sakit itu hampir setiap hari Anda bersinggungan dengan obat. Dalam hal Anda menyuntikkan obat. Jadi perawat itu kan pekerjaannya nyuntik obat ya di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit itu bukan dokter yang nyuntik, perawat. Kebanyakan perawat. Ya, sehingga alangkah naifnya kita jika kita menyuntik obat tapi nggak ngerti itu obat apa. Ya. Itu sangat sangat disayangkan. Sehingga saya berharap perawat itu walaupun serba singkat, serba sedikit ya, tidak semendalam mahasiswa farmasi itu bisa paham tentang obat. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah definisi-definisi dulu ya. Ya, istilah-istilah yang penting. Jadi obat itu ada beberapa istilah yang harus kita pahami ya. Pertama adalah istilah farmakologi sendiri. Ya, istilah farmakologi sendiri itu adalah cabang dari ilmu sains kedokteran. Jadi farmakologi itu adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari obat ya, dan pengaruhnya pada organisme hidup. Jadi dalam ini obat dan pengaruhnya pada manusia. Jadi kalau farmakologi itu mempelajari obat dan pengaruhnya pada manusia. Jadi kita sekarang belajar bagaimana pengaruh obat terhadap manusia atau dalam posisi kita sebagai tenaga kesehatan terhadap pasien gitu ya. Terhadap pasien di rumah sakit. Jadi harapannya begitu. Kemudian kenapa perawat harus belajar farmakologi? Ya, karena dengan belajar farmakologi perawat dapat
memberikan obat ke pasien secara aman. Ya. Jadi misalnya gini, misalnya Anda ngasihkan obat misalnya antasida misalnya ya ke pasien dirawat inap, maka Anda bisa ngomong ya ke pasien tersebut, Bu, ini obatnya diminum sebelum makan ya. Jadi diminum sebelum makan, kemudian dikunyah dulu dan perutnya harus kosong. Jadi perawatnya bisa ngomong gitu ya. Karena banyak rumah sakit ya, yang ada di Indonesia ini obat itu diserahkan oleh perawat. Seharusnya nggak begitu seharusnya ya. Seharusnya obat itu diserahkan oleh farmasi. Ya. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali rumah sakit, terutama tipe D ya, tipe B, tipe C itu juga masih banyak rumah sakit yang memberikan obat itu harusnya orang farmasi tapi yang ngasihkan perawat. Sehingga kalau perawat nggak ngerti itu bahaya sekali ya. Nggak ngerti obat bahaya, sangat berbahaya ya. Jadi menyesatkan pasien ya, menyesatkan pasien. Kemudian obat itu harus dimonitor oleh perawat. Jadi obat itu harus dimonitor. Jadi kalau nanti Anda buka rekam medis pasien ya, di situ ada lembar monitoring ya. Ada lembar monitoring, ada lembar monitoring suhu ya. Ada lembar monitoring tensi, ada lembar monitoring apa namanya itu? Denyut jantung ya. Ada lembar monitoring respiratory rate ya atau apa namanya itu? Nafas ya, helaan nafas. Itu tanda-tanda vital, yaitu itu kaitannya dengan obat itu erat, ya, berkaitan erat sekali dengan obat. Misalnya saja suhu lah gampang ya, suhunya 38, ya, suhunya 37, itu kaitannya dengan obat. Apa nama obatnya? Paracetamol misalnya. Paracetamol itu berkaitan dengan suhu. Kemudian misalnya tensinya 190, itu kaitannya dengan obat. Banyak sekali obat yang berkaitan dengan tensi. Ya, banyak sekali, lebih dari 10 atau 12 ya. Misalnya amlodipin, captopril, ya, furosemid, banyak sekali obat yang kalau diminum menyebabkan tensinya itu berubah. Sehingga perawat harus bisa memonitor. Kalau perawat nggak ngerti fungsi obat, ya dia nggak ngerti apa yang dimonitor. Gitu ya. Tanda-tanda vital yang lain, misalnya apa namanya itu respiratory rate, itu kaitannya dengan obat-obat antibiotik. Ya, jadi kalau orang minum antibiotik, ya mungkin bisa menurunkan respiratory rate. Jadi itu perawat itu kaitannya dengan obat itu sebenarnya erat. Cuman mungkin banyak yang nggak sadar ya, banyak yang nggak begitu mengerti ya. Itu mengenai farmakologi. Kemudian obat itu apa sih? Ya, obat itu adalah senyawa kimia. Jadi obat itu pasti senyawa kimia. Ya. Jadi kadang-kadang orang takut ya, kok kita harus minum senyawa kimia. Ya. Sebenarnya nggak usah takut itu karena obat itu sebenarnya aman diminum sepanjang kita tahu sifatnya. Ya. Misalnya orang kok ketakutan minum obat tensi ya. Obat tensi diminum seumur hidup ketakutan, padahal obat tensi itu kalau diminum seumur hidup ya nggak masalah, nggak merusak organ, asal dosisnya tepat. Atau orang minum obat diabetes ya, metformin misalnya, selama hidup ya nggak masalah, nggak usah takut minum obat, nggak usah takut keracunan minum obat. Karena memang obat tensi, obat diabetes itu didesain untuk pemakaian jangka panjang, bisa puluhan tahun. Jadi jangan pernah takut minum obat. Nah, obat itu mampu merubah fungsi biologis. Ya. Jadi misalnya suhu badan, ya, suhu badan kan fungsi biologis ya, merubah suhu badan ya dari 39 jadi 37 misalnya, melalui reaksi biokimia. Jadi obat itu senyawa yang bisa merubah kondisi biologis kita, ya, misalnya suhu, tekanan darah, ya, kadar gula, ya, kadar kolesterol, ya. Kemudian kadar asam urat, itu bisa dirubah oleh obat. Kemudian reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor adalah suatu protein, suatu senyawa protein dalam tubuh kita. Jadi reseptor itu adalah sesuai dengan namanya reseptor. Reseptor itu penerima. Ya, kalau kita di perhelatan itu resepsionis. Resepsionis itu menerima. Reseptor ini nanti akan menerima obat, akan berikatan dengan obat. Jadi obat itu kita minum, kemudian dia nempel di reseptor. Berikatan dalam reseptor. Ya. Ketika obat nempel di reseptor, ya, ketika obat itu terikat di dalam reseptor, maka obat itu akan mempunyai efek, apa namanya itu? Dia akan mempunyai efek klinik, ya. Dia akan berefek. Jadi setelah dia berikatan dengan reseptor, dia akan punya efek klinik, ya. Atau efek biologi sama, ya. Misalnya suhunya turun, suhu turun itu adalah karena kita minum paracetamol. Paracetamolnya nempel di reseptor, ya,
akan ada efek biologis yaitu penurunan suhu. Penurunan suhu. Atau Anda minum amlodipin misalnya. Tensinya 160 minum amlodipin. Amlodipin nempel pada reseptor, terjadi penurunan tensi. Jadi penurunan tensi inilah yang dinamakan penurunan fungsi biologisnya, efek biologisnya. Itu reseptor ya, itu reseptor. Jadi ada obat, ada reseptor. Ya. Kemudian dosis, apa itu dosis? Ya. Dosis adalah sejumlah obat yang diberikan dalam satu waktu. Jadi dosis itu harus kita patuhi, yang nggak boleh dosis itu kita rubah-rubah sendiri. Ya, misalnya kalau paracetamol itu dosisnya 500 mg. Ya. Jadi yang diminum paracetamol itu ya harus 500, nggak boleh minum misalnya 3.000 mg, nggak boleh, ya harus diminum sesuai dosis. Misalnya amlodipin itu 5 mg, ya, atau 10 mg. Ya. Misalnya amoksisilin, ya, antibiotik itu 500 mg. Kalau anak-anak 250 mg. Itu dosisnya obat. Ya, jadi nanti perawat akan harus berhati-hati ya untuk memberikan dosis obat ini, jangan sampai nanti keliru ya atau salah ngitung. Misalnya Anda disuruh nyuntikkan cefixim misalnya, injeksi ke dalam bayi misalnya. Bayi itu kan kecil ya ukurannya, harus dirubah, dikonversi volumenya. Ya itu harus tahu cara yang ngitung. Dan dosisnya harus tepat. Jadi dosisnya itu harus sesuai dengan yang dituliskan oleh dokter. Jadi dosis itu adalah sejumlah obat yang diberikan dalam satu waktu ya. Contohnya tadi ya, amoksisilin itu 500 ya. Paracetamol 500, amlodipin 10 miligram ya. Jadi dosisnya obat itu miligram kalau ini kecil ya. Jadi kalau Anda makan itu kan dosisnya gram ya, misalnya makan nasi 200 gram. Kalau obat itu kecil, hanya miligram. Ya. Kecil sekali. Tapi walaupun kecil, obat itu berefek, ya, punya efek. Kemudian ada lagi istilah yang dinamakan dosis, ya, efek terapi. Nah, ada istilah yang namanya efek terapi. Apakah itu efek terapi? Efek terapi adalah efek yang diinginkan. Ya, jadi kalau saya kira ini Anda udah ngerti, oh terapi, ya, efek yang diinginkan dari suatu pengobatan. Jadi misalnya gini, gampangnya tadi ya, Anda sakit gigi misalnya ya, sakit gigi minum asam mefenamat. Ya. Apa efek yang diinginkan? Ya nyerinya hilang, ya nyerinya hilang. Nyeri hilang itu adalah efek terapi. Ya, nyeri hilang itu adalah efek terapi. Atau mungkin kita terkena apa namanya itu kolesterolnya 300 misalnya ya, kolesterol 300. Kemudian kita minum simvastatin. Nah, apa efek terapi dari simvastatin? Menurunkan kolesterol dari 300 ke 150 misalnya. Jadi kalau kolesterol turun itu adalah efek terapinya. Atau efek yang diinginkan. Jadi efek terapi itu sama dengan efek yang diinginkan. Gitu ya. Kemudian efek samping itu apa? Efek samping itu adalah efek yang tidak diinginkan. Atau yang berbahaya. Yang menyertai efek terapi. Jadi efek samping itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya. Misalnya begini, misalnya ada orang minum CTM, ya. CTM itu efek terapinya anti alergi kan, jadi alerginya hilang, gatalnya hilang, tapi efek sampingnya apa? Ngantuk. Ngantuk itu nggak diinginkan ya, tentunya orang nggak pengen ngantuk ya, tentunya seperti itu. Itu namanya side effect atau efek samping. Hampir semua obat itu punya efek samping, ya. Selain efek terapi. Kemudian indikasi, apa itu indikasi? Indikasi itu adalah alasan kenapa obat diberikan. Jadi nanti kalau Anda kerja di rumah sakit, ya, Anda membuka rekam medis pasien, ya, di situ tertulis ada hasil pemeriksaan laboratorium misalnya. Hasil pemeriksaan laboratorium mengatakan bahwa gula darah puasanya itu 150. Nah, gula darah 150 itu, ya, gula darah puasa 150 itu adalah indikasi untuk memberikan obat anti diabetik. Jadi alasan kenapa kok obatnya diberikan? Karena alasan indikasinya. Apa alasan indikasinya? Gula darah puasanya 150. Kenapa begitu? Karena gula darah puasa itu paling tinggi 100. Jadi kalau gula darah puasanya 150 itu pasti orangnya terkena diabetes. Dan itu adalah indikasi untuk memberikan obat diabetes. Apa itu obat diabetes? Ya contohnya adalah metformin. Dan kontraindikasi apa itu? Kontraindikasi. Kontraindikasi adalah faktor yang harus diwaspadai. Ya. Misalnya begini, misalnya ada orang hamil, contohnya ya, ada orang hamil.
Terus dia itu sakit gigi misalnya gampangnya. Nah, orang yang sakit gigi kan harus minum obat, ya, obat nyeri. Ya, harus minum kan. Nah, kalau dia minum asam mefenamat itu nggak boleh ya. Karena asam mefenamat itu berpengaruh pada kesehatan janin. Ya, sehingga asam mefenamat adalah harus diwaspadai dalam kondisi kehamilan. Jadi dalam kondisi kehamilan asam mefenamat harus diwaspadai. Jadi namanya kontraindikasi. Atau dengan kata lain, kontraindikasi dari kehamilan adalah minum asam mefenamat. Ya, jadi gitu ya. Jadi tetapi asam mefenamat boleh diminum oleh orang yang nggak hamil, itu boleh. Ya. Nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia hamil nggak boleh minum asam mefenamat. Itu namanya kontraindikasi. Jadi ada kelompok orang tertentu yang tidak boleh minum asam mefenamat, yaitu wanita hamil, ya itu namanya apa? Kontraindikasi. Yaitu contohnya itu. Kayak itu. Kemudian yang lain adalah onset, ya onset. Apa itu onset? Onset adalah waktu yang diperlukan obat untuk memberikan respon. Waktu. Misalnya ada orang sakit gigi ya, gampangannya gitu lah, biar gampang yang ngasih contoh. Dia sakit gigi itu jam 6 dia minum asam mefenamat ya. Jadi ketika dia sakit gigi jam 6 pagi dia minum asam mefenamat. Kemudian jam 6.30 nyerinya hilang. Nyeri giginya hilang. Artinya obat itu memerlukan waktu 30 menit untuk menghilangkan nyeri atau mengurangi nyeri. Itu namanya onset. Onset itu adalah waktu yang diperlukan obat untuk berefek, dalam hal ini untuk menghilangkan nyeri. Kemudian apa itu durasi? Ya, durasi itu adalah lamanya obat berefek. Jadi kalau kamu minum asam mefenamat ya, jam 6.30 itu nyerinya berkurang, ya, nyerinya hilang. Nanti jam 7, misalnya jam 9.30 nyerinya timbul lagi, kumat lagi nyerinya. Berarti efeknya asam mefenamat itu hanya sekitar 3 jam, mulai dari jam 6.30 sampai jam 9.30. Itu namanya durasi. Ya, durasi itu adalah efek terapi dari obat. Ya, jadi durasi, ada istilah onset, ada istilah durasi. Kemudian apa yang dinamakan farmakokinetik? Ya, farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh tubuh manusia terhadap obat. Ini nggak Anda pelajari ya nanti. Yang belajar farmakokinetik itu anak farmasi. Kalau perawat tidak mempelajari farmakokinetik. Ya. Kemudian apa itu farmakodinamik? Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh obat terhadap tubuh manusia. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi kita itu belajar farmakodinamik. Ya. Pengaruh obat terhadap tubuh. Ya. Tadi sudah saya singgung ya. Obat itu bisa membuat kita itu kencing terus. Ya, misalnya namanya diuretik. Itu namanya farmakodinamik. Ya. Jadi obat itu berpengaruh pada tubuh manusia, yaitu kalau diminum kencing terus. Apa obatnya namanya? Furosemid. Contohnya ya. Obat bisa menyebabkan denyut jantungnya itu berkurang, ya, denyutnya. Nah, contohnya apa? Propanolol misalnya. Jadi propanolol itu mempunyai efek farmakodinamik, yaitu mempengaruhi denyut jantung. Ya. Namanya bradikardi. Jadi bisa menyebabkan bradikardi atau melambat denyut jantungnya. Itu adalah farmakodinamik. Jadi itu yang harus dipelajari oleh perawat. Jadi kita nggak usah belajar banyak-banyak, hanya belajar farmakodinamik. Pengaruh obat terhadap tubuh manusia. Kemudian farmakognosi. Nanti farmakognosi itu akan dipelajari di perawatan komunitas. Ya. Jadi mempelajari obat dari bahan alam. Ya, nanti kita belajar, tapi ya nggak banyak ya, cuma 1 kali pertemuan. Jadi mungkin hanya tertentu aja yang kita pelajari. Ya, kalau Anda kuliah di farmasi banyak yang dipelajari, tapi untuk perawat mungkin sekedar untuk bisa edukasi ke komunitas. Itu farmakognosi. Nah, itu jadi sekali lagi ya, untuk perawat yang dipelajari adalah farmakodinamik ya, farmakodinamik. Kemudian yang penting dari farmakodinamik ini adalah namanya nursing implication ya, implikasi ke perawat. Ya, jadi nursing implication. Jadi nanti saya akan menyinggung istilah ini ya berkali-kali dalam setiap pertemuan. Kalau ini bahasa Inggris ya, kalau Anda membuka buku-buku farmakologi untuk perawat nanti ada istilah nursing implication atau implikasi ke perawat.
Nanti akan saya jelaskan aja kalau sudah ada contoh obatnya ya. Oke, kemudian yang lain adalah tugas perawat ya, tadi sudah saya singgung ya, bagaimana memonitor pasien ya, nanti mungkin lebih jelas lagi kalau kita sudah itu ya. Kemudian yang lain mengenai, nah ini ya, jadi ini beberapa contoh ya kenapa kok perawat harus belajar tentang obat ya. Ini ya, misalnya ini cara pemberian obat berpengaruh pada hasil terapi ya. Contohnya begini. Contohnya obat kolesterol misalnya ya. Contohnya ini sampai satu aja ya. Nanti kita bahas lagi soalnya. Kalau perawat nggak ngerti ya, bagaimana caranya minum obat kolesterol, itu pastinya bisa nggak sembuh loh ya. Misalnya misalnya Anda disuruh ngasihkan obat kolesterol ke pasien dirawat inap. Nah, perawat kan bawa obatnya ke pasien. Kemudian ditanya oleh pasien, Mbak, ini caranya minum bagaimana obatnya ini? Ya. Ternyata obatnya setelah dia itu simvastatin. Kemudian perawatnya bilang, ini diminumnya 1 kali 1. Perawatnya bilang gitu. Terus pasien nanya lagi, gimana minumnya itu, apa boleh pagi hari, apakah siang hari, apa malam? Terus perawatnya bilang, yang penting 1 kali 1. Ya boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Itu kan jawaban yang salah ya. Karena simvastatin itu harus diminum malam hari ya. Jam 7 malam. Itu kan berbahaya kalau perawat nggak ngerti. Ya, jadi perawat itu sedikit banyak harus ngerti farmakodinamik dari obat. Ya. Pengaruh obat terhadap tubuh manusia. Ya, jadi simvastatin itu kalau diminum pagi hari dia nggak ngefek. Ya, nggak berefek. Itu adalah contoh dari bagaimana kita itu sebagai tenaga kesehatan ya. Terutama kalau kita bekerja di rumah sakit rawat inap ya, terutama ya karena penekanannya di rawat inap itu kita bisa mengedukasi pasien dengan baik ya. Setidaknya Anda itu jangan membuat kesalahan ya. Kalau bisa memberi pedagogis lebih baik lagi. Oke, kemudian untuk yang lain mengenai proses perawat di dalam peranannya perawat dalam obat ya, dalam pengelolaan obat di rumah sakit ya. Jadi ini saya cerita aja ya, mungkin bagaimana perawat itu melakukan proses ya kaitannya dengan obat ya. Jadi kalau ada pasien ya, misalnya Anda kerja di rawat inap ya, kalau ada pasien, kemudian Anda kan dikasih rekam medisnya kan ya, diberi rekam medis ya. Ya karena saya dulu pernah kerja di rumah sakit, jadi saya tahu ya perawat itu kalau pagi-pagi itu sudah buka rekam medis ya, dibuka rekam medisnya, kemudian dilihat, dibaca ya, mulai dari kondisi pasien, ya, namanya siapa, kemudian kondisi pasien itu bagaimana, kemudian tensinya berapa, suhunya berapa. Dia akan baca terus setiap lembar demi lembar ya. Kemudian obatnya apa saja, ya diberikan jam berapa, itu akan dilihat terus. Kemudian dulu pernah sakitnya sakit apa, itu namanya pre-assessment ya. Pre-assessment. Jadi perawat itu melakukan pre-assessment dengan melihat rekam medis pasien. Kemudian dia melihat resepnya dokternya apa ya. Nah, itu perawat nanti akan mempelajari itu ya. Karena dengan pre-assessment ini nanti kita bisa menentukan nanti obatnya diminum misalnya harus diminum sehari 3 kali ya dan sebagainya ya. Mungkin yang diminum itu cukup 2 tablet, nanti itu namanya pre-assessment. Jadi perawat yang sudah pengalaman tentunya dengan sekali buka rekam medis akan ngerti ya dia pasiennya ini apa namanya itu. Misalnya begini ya, misalnya contoh aja ya biar nggak bingung. Misalnya ada pasien kena diabetes sebenarnya gampangnya gitu ya. Kemudian pasien itu rekam medisnya Anda baca ya Anda dibaca rekam medisnya. Maka di situ akan tertulis data-datanya ya. Pertama data gula darahnya ya, itu jelas ya. Gula darah puasa berapa, gula darah sewaktu berapa ya. Kemudian selain biasanya kalau orang diabetes itu selain ada hasil cek gula darah juga ada cek yang lain ya, misalnya dia dicek leukositnya misalnya ya. Leukosit itu apakah ada infeksi apa enggak ya misalnya. Itu namanya pre-assessment. Kemudian nanti obatnya apa saja nanti ditelusuri sama perawat ya. Apakah diberi insulin dan sebagainya nanti kita jelaskan ya, ini namanya pre-assessment. Jadi Anda membaca rekam medis itu namanya pre-assessment. Kemudian planning itu perencanaan. Nah, perencanaan itu nanti Anda harus berkomunikasi dengan petugas yang lain, misalnya dokter misalnya, ya ini planning. Misalnya Anda melihat
ini obatnya kok apa namanya itu kelihatannya kebanyakan padahal pasiennya mau pulang besok misalnya. Itu Anda harus planning ya. Jadi Anda planning ini harus komunikasi dengan orang farmasi ya, dengan dokter ya, itu planning, merencanakan ya. Kemudian implementation ya atau penerapan itu biasanya kalau perawat itu jam 9 pagi itu sudah masuk ke bangsal ya dia. Jadi dia setelah planning ya dia akan menyiapkan obat-obat ya, menyiapkan obat suntik biasanya ya, menyiapkan obat minum ya. Kemudian obat itu dibawa ke bangsal ya, sesuai dengan nama pasiennya ya. Mungkin satu perawat dapat jatah 5 pasien misalnya ya. Kemudian obatnya disuntikkan misalnya atau diminumkan. Seperti itu ya, itu namanya implementation. Nah, yang paling penting dari yang saya sampaikan adalah teaching. Jadi edukasi ke pasien tadi. Ya, jadi Anda harus edukasi ke pasien. Misalnya kalau minum simvastatin itu sore hari, kalau minum antasida itu sebelum makan, itu namanya teaching. Ya, bagaimana Anda bisa teaching kalau Anda nggak tahu obat ya itu kan. Makanya saya bilang tadi kita harus mau nggak mau harus belajar ya. Tidak hanya askap aja, tapi harus belajar. Karena bisa jadi suatu saat Anda disuruh seperti itu ya, disuruh teaching. Kemudian monitoring itu memantau efek dari obat. Misalnya Anda memantau, misalnya orangnya dikasih furosemid misalnya, dipantau apa yang dipantau adalah keluarnya urinnya itu urinnya ibu berapa kali ibu buang air kecil berapa kali sehari, biasanya kalau 3 kali jadi 10 kali misalnya. Oh berarti pasien ini memang benar ya, setelah minum furosemid dia akan mengalami hal yaitu sering kencing. Itu yang dimonitor. Jadi perawat itu memonitor kencingnya itu. Atau perawat memonitor suhunya, ya gampang ya. Suhunya dibuat grafik itu dimonitor. Ya. Atau perawat memonitor respiratory rate ya itu juga. Hasil dari karena dia minum bisoprolol misalnya. Itu mengenai tugas perawat ya, secara singkat ya, kaitannya dengan obat. Kemudian yang ini saya kira Anda sudah pernah mendengar ya, mungkin tidak akan bisa bahas lebih jauh ya. Ada namanya tempat pasien, tempat obat, tempat dosis, tempat waktu, tempat rute, informasi, dan respon. Ya, kalau saya lebih menekankan perawat harus tepat informasi tentang obat. Ya. Kalau yang lain-lain mungkin perawat sudah belajar ya di dosen yang lain, tapi kalau informasi obat ini perawat harus belajar farmakologi ya. Walaupun hanya farmakodinamiknya aja, yaitu efek obat terhadap tubuh manusia. Oke, kemudian kita masuk ke hal lain yaitu mengenai obat ada yang mirip. Gitu banget ya gue. Iya persis. Ya, obat itu ada yang mirip. Namanya look alike, sound alike. Jadi ini nanti khusus bagi perawat yang bekerja di rumah sakit ya. Ini harus diperhatikan istilah obat itu ada yang mirip. Contohnya Anda kerja di UGD ya, gampang gitu. Anda kerja di perawat di UGD itu contohnya. Harus memperhatikan, jangan sampai Anda mengambil obat walaupun itu mirip. Ya, saya kasih contoh aja ya. Di UGD itu banyak obat yang mirip, namanya look alike. Ya, namanya look alike. Jadi obatnya itu mirip, namanya look alike. Misalnya ini ya, contohnya diazepam dengan dexamethasone. Ya ini ya. Nah ini contohnya ya. Maaf ini contohnya ketorolac dengan furosemid ini contoh. Ketorolac dengan tramadol contohnya ini ya. Ini namanya look alike. Ya, look alike. Jadi bentuknya itu mirip ya, sama-sama putih ya, atau bentuknya ampul, sama-sama 2 cc ya, itu namanya look alike, mirip. Jangan sampai salah ambil ya. Bahaya kalau salah ambil. Ini contohnya ini ketorolac dan tramadol. Ketorolac itu obat nyeri, tramadol itu obat ketorolac itu obat nyeri, tramadol itu obat nyeri tapi golongannya beda ya. Jadi efeknya juga beda. Ini look alike ya. Ini juga look alike, mirip ya. Mirip look alike. Jadi banyak, jadi itu harus diperhatikan ya. Kemudian sound alike. Sound alike itu seperti ini ya. Saya kasih contoh ya, Anda sedang dinas malam misalnya ya. Sedang dinas malam sendirian di sebuah rumah sakit. Kemudian malam-malam dokternya telepon.
dokternya telepon. Kemudian ada yang menerima, Anda pas ngantuk ya. Dokternya bilang itu Prozac. Ya. Nanti tolong ya pasien itu ditambahi Prozac. Ya, 3 tablet aja nggak usah banyak-banyak. Dokternya telepon tapi kan biasa tuh dokter telepon ya. Kemudian Anda dengarnya itu Prozac. Jadi dokternya itu pengen Anda itu ngambilin Prozac ya. Tapi Anda dengarnya itu Prozac. Itu namanya sound alike. Ya. Sound alike. Jadi perawat harus tahu bagaimana membedakan antara Prozac dan Prozac. Harus dipastikan. Karena Prozac ini obat antidepresan, ya. obat antidepresi, ya. Kalau Prozac itu obat flu, jadi bedanya jauh banget, ya. Jadi orang depresi dikasih obat flu kan nggak pas, ya. Jadi itu. Yang repot itu kalau orangnya kena flu dikasih obat depresi, itu tambah susah. Kalau orang depresi dikasih obat flu kan nggak ada masalah, ya. Tapi kalau orang kena flu dikasih obat depresi bisa dibayangkan. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana berbahayanya obat yang sound alike, ya, yang sound alike, jadi mirip, ya, sound alike. Kalau kita tidak bisa membedakan ya antara suara Prozac dengan suara Prozac. Itu. Jadi ada istilah apa? Look alike, ya, ini itu look alike, ini dengan ini ya, bentuknya mirip, dan sound alike. Ya, sound alike itu suaranya mirip, ya. Jadi suaranya mirip. Seperti tadi Prozac dengan Prozac. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, itu dasar-dasar ya untuk obat ya. Kemudian yang kita lanjutkan dengan dari mana obat itu berasal ya. Dari mana asalnya obat? Obat itu berasal dari tumbuhan ya. Kebanyakan obat itu memang berasal dari tumbuhan ya. Ya, ada yang dari tumbuhan ya kebanyakan, ya ada yang dari hewan ya. Tumbuhan itu kebanyakan dari daun ya kebanyakan. Kalau dari bunga itu contohnya opium ya, atau ganja. Kemudian ada yang dari hewan ya. Kalau dari hewan itu misalnya insulin itu dari sapi ya. Insulin itu obat gula ya. Kemudian ada yang diambil dari ikan yaitu misalnya omega 3 ya. Jadi obat itu ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan ya sebenarnya ya. Tergantung jenis obatnya. Kemudian obat itu ada yang berasal dari pabrik obat ya, sintesis ya. Misalnya ini ya obat-obat kimia ya dari sintesis. Ini ya saya kasih contoh aja ya biar jelas. Obat yang dari tumbuhan contohnya adalah daun salam misalnya, ini contoh aja ya. Daun salam itu untuk mengobati diabetes. Ya, daun salam untuk mengobati apa? Diabetes. Ya. Kemudian dari hewan itu apa? Misalnya insulin. Insulin itu untuk insulin sapi ya digunakan untuk mengobati diabetes. ATS atau anti tetanus itu diambil dari kuda. Ya, kuda itu serumnya diambil untuk obat anti tetanus. Itu dari hewan. Jadi ATS dan insulin itu adalah obat dari hewan. Kemudian dari mikroorganisme, misalnya dari Penicillium notatum, ya, penisilin. Menghasilkan antibiotik namanya penisilin. Ya, jadi obat itu bisa berasal dari jamur atau mikroorganisme atau hewan kecil. Jadi hewan itu bisa dari hewan yang besar tadi ya seperti kuda ya, ini kan kuda ya, bisa dari mikroorganisme. Ya. Misalnya penisilin. Kemudian dari mineral, ya, dari mineral itu misalnya obat garam Inggris ya, obat garam Inggris itu obat untuk konstipasi, yaitu adalah dari mineral. Ya. Kemudian yang lain adalah dari sintesis, ya, dari pembuatan obat di laboratorium. Ya. Misalnya ampicillin, ya, ampicillin itu adalah obat yang dibuat dari penisilin. Jadi penisilin ini dirubah jadi ampicillin. Penisilin dirubah strukturnya dari ampicillin. Di mana? Di pabrik, ya, di pabrik obat atau di laboratorium. Ini namanya pembuatan obat secara sintesis, ya, merubah struktur sintesis. Ya. Istilah sintesis ini cocok digunakan untuk obat yang dirubah strukturnya ya, di dalam laboratorium. Saya kira itu untuk. Kemudian rekombinan protein, ya, misalnya pembuatan vaksin. Ya. Rekombinan protein itu misalnya sekarang ramai ya tentang vaksin, ya, ada vaksin yang dibuat dari rekombinan protein atau mRNA, ya, misalnya vaksinnya AstraZeneca, ya, itu dari rekombinan protein.
Contohnya vaksin COVID ya. Yang bikin AstraZeneca itu dari rekombinan protein. Itu adalah asal muasal dari obat ya, asal muasalnya dari obat. Kemudian yang lain adalah mengenai istilah-istilah lain, yaitu mengenai perbedaan nama generik, nama kimia, dan nama dagang. Ya, perbedaan nama generik, nama kimia, dan nama dagang. Apakah nama kimia itu? Nama kimia adalah nama yang diambil dari senyawa kimianya, dari obat tersebut. Apakah nama generik? Nama generik adalah nama panggilan dari obat. Ya, nama simpel atau nama panggilan. Contohnya ini ya, ini saya kasih contoh. Misalnya nama kimianya ini ya, panjang ya. Ini sebenarnya adalah metronidazole ya. Obat apa namanya itu? Antibakteri. Jadi namanya itu 2-metil 5-nitromidazole letanol. Itu adalah nama generiknya adalah metronidazole. Yang generik ini yang kasih merah ya, yang kasih saya blok merah itu nama generik. Itu ya. Kemudian untuk namanya paten atau nama dagang ya, nama paten atau nama dagang saya kira Anda pernah mendengar ya, nama dagang atau nama paten. Itu contohnya ini ya, nama dagang. Contohnya adalah misalnya Flagyl ya, ini contohnya Flagyl. Flagyl itu adalah nama dagang, nama generiknya metronidazole. Primperan adalah nama dagang atau nama pabrik. Nama generiknya adalah metoclopramide. Jadi metoclopramide ini nama generiknya dari primperan. Amoxan itu nama dagang, nama generiknya adalah amoxicillin. Itu ya, itu adalah istilah-istilah dalam penamaan obat. Itu ada nama generik, ada nama dagang, dan ada nama kimia ya. Oke, kemudian yang lain-lain ini mengenai perjalanan obat dalam tubuh ya. Mengenai perjalanan obat dalam tubuh mungkin tidak akan banyak saya bahas ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa obat itu mengalami 3 fase ya, 3 tingkatan ya. Obat itu mengalami 3 fase atau tingkatan, yaitu pertama adalah fase ada 4 tingkatan ya. Yang pertama adalah fase farmaseutik ini ya. Fase farmaseutik ini adalah fase di mana obat itu masih ada di dalam usus ya. Dia masih ada di dalam usus. Jadi kalau kita minum paracetamol ya, nanti masuk ke usus, obatnya itu masuk dalam fase farmaseutik. Kemudian fase farmakokinetik adalah ketika obatnya itu sudah hancur ya, dan masuk ke dalam dan diserap oleh usus, masuk ke dalam pembuluh darah ya. Jadi fase farmakokinetik itu ada 3 ya, namanya penyerapan atau absorpsi, peredaran atau distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Metabolisme itu perubahan senyawa, ekskresi itu pengeluaran. Jadi obat itu mengalami 4 proses ya, di dalam tubuh kita, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran. Biasanya obat itu dikeluarkan lewat urin ya, lewat kencing ya. Kemudian setelah memasuki fase farmakokinetik, memasuki farmakodinamik atau fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik ini terjadi, pada fase ini terjadi interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, tadi sudah saya singgung ya, apa itu obat, apa itu reseptor. Kemudian terjadi efek terapi, namanya efek farmakoterapi. Ya, efek farmakoterapi itu tergantung dari obatnya. Kalau obatnya penurun panas, ya efeknya suhunya turun. Kalau obatnya itu obat gula, ya gulanya turun. Jadi efek farmakoterapi itu adalah respon dari obatnya ya terhadap tubuh kita. Yaitu mengenai perjalanan obat dalam tubuh ya. Jadi ada fase farmaseutik, fase farmakokinetik, fase farmakodinamik, dan efek farmakoterapi. Ya, saya kira untuk materinya itu saja, nanti yang dibaca ya di PPT-nya itu. Nanti saya akan upload materi ini di YouTube, kemudian Anda absen, nanti saya WA PC-nya ya. Nanti kita akan post test, kira-kira post testnya itu jam, ini sudah hampir 1 jam ya. Post testnya kira-kira jam 14.45 ya. 14.45, nanti silahkan diatur sendiri waktunya.
post test nanti bisa dikerjakan 2 kali ya, maksimal 2 kali, nanti nilainya ambil nilai tertinggi. Gitu ya. Jadi post testnya di psikologi ya, silakan psikologi pakai HP aja nggak apa-apa ya. Kalau pakai laptop juga boleh ya. Tapi agak ribet, mending pakai HP ya, simpel. Ya, nanti silakan dikerjakan post testnya nanti setelah jam 14.45 ya. Oke, saya kira itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita live. Izin bertanya, Pak. Ya.